beberapa siswa saya lihat pada ngantuk dan lain sebagainya gitu ya. Oke, maka saya maju ke jam 9 atau jam 9:15. Terus kemudian kita masuk lagi dan nggak tahu ini PLN kok setiap hari Kamis mesti ada pemadaman di Bantar Kawung. Aduh, mateng aku. Ya, Bantar Kawung Salem itu sinyalnya, saya pakai simpati kan, itu kalau mati 10 menit udah langsung nggak ada sinyal sama sekali, blank spot, sehingga nggak bisa meet, apalagi meet, WA aja nggak bisa masuk, ya kan, sehingga kita apa namanya, oke, yaitu adalah mohon maaf, nanti lah ini tadi barusan juga ada pemberitahuan katanya mati lampu, sehingga anak saya sama ponakan juga jam 10 kelihatannya mau ke Bumi Ayu untuk ikut meet karena jamnya sampai siang katanya lah. Pak Eko alhamdulillah bisa masuk sehingga nggak usah. Oke, sekarang kita bab baru yaitu listrik statis. Pak, listrik dinamisnya belum ulangan, belum. Ya, nanti kita minggu depan aja ya, minggu depan atau kapan, nanti kita ulangan atau setelah kegiatan Agustusan, ya kan. Nanti biar saya yakin Mas Mbak di kampungnya banyak kegiatan 17-an juga, sehingga kalau dipaksakan ulangan untuk saat-saat ini kacau kabeh nanti saya yakin ya, sehingga nanti kelihatannya ulangannya bareng-bareng aja pas listrik dinamis sama listrik statis. Oke, seperti itu kepinginnya kemarin. Oke, nah sekarang kita masuk ke listrik statis. Bismillahirrahmanirrahim. Listrik statis ini Pak, kok gambarnya ini seperti gambar apa sulap gitu ya. Iya, ini sulap sebetulnya. Sulap ini bukan ilmu yang luar biasa, bukan, ini adalah sesuatu yang biasa saja. Loh, kok biasa saja Pak? Ya karena ini adalah pertemuan antara tangan kita bermuatan negatif, kemudian di dalam bola itu bermuatan positif, sehingga muatan positif dengan muatan negatif menuju saling tarik menarik, sehingga terjadilah seperti itu. Ya kan? Contoh tadi pagi yang cewek ya, kalau yang cowok banyak yang belum mandi kelihatannya. Ya, kalau yang cewek biasanya, kalau cewek nggak mandi kebangetan, men. Nah, kemudian misalkan sisiran, lama sekali sisirnya kan, rambutnya panjang misalkan sisir, kemudian sisir itu tanpa sadar menyentuh kesobekan kertas. Apa yang terjadi? Maka kertas itu akan tertarik dari sisir. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ada gayanya, ya kan, saling gaya tarik menarik. Kemudian contoh kain, misalkan kain wol atau kain apa, wis terserah ya. Kain itu kita gosok terus ya kan. Dan apa yang terjadi? Kalau dekat dengan rambut kita juga, kalau rambut itu penggaris, ya kan, penggaris mika itu digosok terus, nanti kemudian dekatkan dengan rambut kamu, rambutnya akan ke bawah dia. Ya, itu adalah kenapa kok bisa seperti itu? Karena adanya muatan listrik. Nah ini muatan. Nah ini nanti kita bicara ini, ya kan, ada gaya kolom, ya kan, ini medan listrik ya. Ini medan listrik gaya kolom. Nah nanti kita bicara tentang ini atau muatan negatif sama muatan positif, ya kan. Sehingga nanti kita gaya kolom itu kita belajar tentang kaki 1 per R kuadrat, gini ya. Kemudian medan listrik kita bicara E sama dengan kaki per R kuadrat. Nah, sedangkan energi potensial ini V ini ya sama dengan kaki per R. Lalu kita belajar ini toh, nggak ada yang lain ya. Berarti ada hukum Gauss itu apa nanti potensial listrik ya kan. Nah nanti kita belajar ini ya kan, potensial listrik ini. Nah ini W sama dengan setengah nanti aja ini ya. Nah ini muatan. Oke, kita belajar ini nanti gaya kolom. Kan, gaya kolom. Nah, kemudian subbab 2 nanti kita belajar hukum kapasitor C sini ya. C itu sama dengan kita belajar epsilon 0A per D. C sama dengan Q per V. Nah, kita belajar ini. Kita belajar ini. W sama dengan setengah CV kuadrat. Lah, kita belajar ini nanti, ya kan?
Berarti yang subbab 1 kita belajar gaya kolom, medan. Nanti kita hari ini dari gaya kolom sampai medan ini kita bicara ini. Ya, kita bicara ini. Kemudian pertemuan besok kita bicara sampai sini. Pertemuan besoknya lagi kita sampai kapasitor. Berarti kita 4 minggu ke depan kita belajar ini. Ya, 4 minggu ke depan kita belajar listrik statis. Berarti listrik statis yang gaya sama medan hari ini sama voltase besok. Kemudian kita minggu ketiganya adalah kapasitor. Minggu keempatnya adalah gabungan dari 3 bab itu, 2 subbab ini. Ini adalah kita bicara ini nanti ya. Oke. Mungkin sebelum kita teruskan, mungkin ada yang mau ditanya. Mungkin permintaan, Pak, diterangkannya ini gitu. Ada yang mau ditanyakan, Mas, Mbak? Tidak ada yang permintaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada saya teruskan ya. Yang ikut hari ini sudah 33, yang 3 belum bangun kelihatannya. Oke, nanti kita absennya akhir aja. Oke. Muatan, muatan, ya kan, atau ki itu ada 2, yaitu muatan negatif sama muatan positif. Oke. Kapan muatan itu bersifat negatif? Karena kekurangan, karena kelebihan elektron, ya kan, kelebihan elektron. Oke. Kenapa dia bermuatan negatif, positif? Karena kekurangan elektron. Pak, kenapa sih yang dijadikan kok bukan positron atau semuanya mesti elektron? Karena di dalam model atom, ya kan, di kimia ya, ini adalah nukleonnya baru dikelilingi elektron, ya kan, elektron. Maka elektron adalah 2, 4, ya kan. Nah, oke. Berarti adalah ini kan 2 pangkat N kan, oke. Jumlah elektronnya kan di kimia ya, nanti di fisika juga ada nanti di akhir-akhir. Sehingga muatan itu dibagi menjadi 2, yaitu adalah negatif dan positif, bermuatan negatif dan bermuatan positif. Kapan muatan itu bersifat negatif? Apabila kelebihan elektron. Kapan bermuatan positif? Apabila kekurangan elektron. Kenapa kok yang disebut elektron bukan positron? Karena yang memungkinkan pindah itu adalah elektron, karena dia ada di elektron valensi, terutama elektron yang terluar di kulit terluar, ya kan? Kalau positron, proton, nggak mungkin dia di balade di tengah ini kan nggak mungkin keluar ini. Maka sebetulnya bom atom itu cuman membuka gaya positif sama netral tok ini. Nah, nanti kita bab terakhir pada kelas 12 itu kita bicara nuklir, ya kan? Yaitu cuman mengubah energi nuklida yang ada di tengah ini menjadi energi bom, ya kan? Itu seperti itu. Ya kan? Menarik sekali kalau kita bicara ini. Ya kan? Padahal atomnya itu kecil banget tapi bisa jadi bom. Itu kenapa? Karena energi energi ikat inti ini, ya kan? Nanti kita bicara itu, ya kan? Dan sehingga sebuah muatan itu terbagi menjadi 2 itu bukan gara-gara proton sama neutron, tetapi gara-gara elektronnya. Kalau dia kelebihan elektron berarti bersifat negatif, kalau dia kekurangan elektron dia bersifat positif. Nah, dia itu seperti itu ya. Oke. Pak, kapan contoh ya kan? Contoh nih. Itu adalah contoh misalkan sisir, ya kan? Sisir dipakai untuk rambut dapat menarik kertas, ya kan? Kemudian kain wol, ya kan? Ini juga dapat menarik itu. Kemudian mika penggaris, ya kan? Mika penggaris juga dapat menarik rambut kita, ya kan? Ini contoh adalah sebuah benda bermuatan, ya kan? Ada benda yang muatan-muatan itu. Pak, kalau dia tidak bisa menarik dan lain sebagainya, berarti dia netral. Sehingga muatan itu sebetulnya ada 3 sih, negatif, positif, ya kan? Dia bersifat negatif, bersifat positif dan netral. Kapan netral? Ya netral dia nggak bisa menarik apa-apa. Oke, seperti itu. Kemudian kalau sebuah muatan positif, nah sekarang kita
sifatnya ya, sifatnya. Positif, ini positif ya. Kemudian di sini negatif-negatif. Kemudian di sini adalah negatif positif ya. Ini adalah negatif positif, oke. Maka dengan jarak tertentu, misalkan ini jaraknya R gitu ya. Ini jaraknya R, ini jaraknya R juga. Oke, jarak antara ini adalah R misalkan. Dan maka dia akan mendapatkan adanya gaya. Kalau ini Q1, ini Q2, ini Q1, di sini Q2, ini Q1, di sini Q2. Maka, ya kan, maka ini akan terjadi gaya, kalau positif dengan positif akan terjadi gaya tolak-menolak. Yang kita tuliskan kayak gini, karena gaya itu vektor, maka arah menentukan. Arahnya keluar. Gaya pada muatan 1 oleh kedua, gaya muatan 2 oleh pertama. Kalau negatif-negatif dia juga tolak-menolak, F12, F21, ya kan? Ini akan terjadi tarik-menarik karena negatif positif, sehingga 21, F12. Ini alam ya, alam saja, sejenis itu tolak-menolak, berlawanan apa? Yang tidak sejenis tarik-menarik. Jangan sampai ada yang sejenis tarik-menarik. Wah, itu bahaya sekali itu, ya kan? Berarti ini alam ya. Nah, ini karena tolak-menolak, coba kita, maka F12 sama dengan F21, artinya itu ya, sama dengan persamaannya sama, K, Q1, Q2 per R kuadrat. Oke, di mana K seperempat pi epsilon 0, atau 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ya, konstantanya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9. Oke. Dan rumusnya adalah F sama dengan K, Q1 kali Q2 per R kuadrat. Itu toh rumusnya. Oke. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Pak, nanti F-nya itu positif atau negatif? Coba kita kalikan. Kalau positif dengan positif, positif kali positif ketemunya apa? Positif. Negatif kali negatif ketemunya apa? Positif. Negatif kali positif ketemunya apa? Negatif. Sehingga simpulannya adalah, kesimpulan, kalau nanti F itu ketemunya negatif, artinya adalah dia tarik menarik. Oke, ya kan? Kalau F-nya itu ketemunya positif, dia tolak menolak. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Wah, pinter-pinter sekali nih. Oke, kita contoh soal, example. Oke. Oke, hari ini kita diterangkan saja semua soal-soal besok ya. Cuma contoh aja. Kalau positif di sini negatif, ya kan? Ini adalah Q1 6 mikrokolom, Q2 adalah 16 mikrokolom, jarak keduanya 4 cm, hitunglah F1, F2-nya. Maka, oke, hitunglah gaya tarik menariknya. Maka kita masuk F sama dengan K, Q1, Q2 per R kuadrat. Arahnya dulu sekarang. Positif, negatif, berarti tarik menarik kan? Berarti ke sana gayanya. Berarti F12, F21. Oke ya? Berarti 9, 10 pangkat 9, 6, 10 pangkat min 6, 16, 10 pangkat min 6, ya kan? Per 4 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Kenapa kok 10 pangkat min 2? Karena ini cm, di sini dalam bentuk meter. R-nya 4 cm sama dengan 4, 10 pangkat min 2 meter. Oke. Maka besarnya berapa? 9 kali 4, kali 6, kali 16, 10 pangkat berapa ini? 9, ini min 12. Berarti 10 pangkat berapa nih? Ya kan? Kan bisa ya ini ya.
9, 12 berarti min 3 ya. Benar ya? Min 12 berarti kan min 3 kan? Dibagi 16, 10 pangkat 4. Ya kan? Berarti di sini hilang kan? Berarti ketemunya 9 kali 6 berarti adalah 54 dikalikan 10 pangkat min 3. Ini pangkat min 4 naik ke atas 10 pangkat 4. Jadi ketemunya 540 Newton. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Contoh kedua, kalau misalkan ada plus di sini plus, ini Q1, ini Q2. Ini misalkan 4 mikrokolom. Oke. Ini adalah 10 mikrokolom. Jaraknya 2 cm. Berarti akan terjadi apa ini? Berapakah F? Oke, F-nya berapa? Maka kita tulis K, Q1, Q2 per R kuadrat. Ya kan? Kalau ini kan tolak menolak, berarti ke sana. F12. F21. Kenapa tolak menolak? Karena sejenis. Maka kita masukkan 9, 10 pangkat 9. Q1 adalah 4, 10 pangkat min 6. 10 pangkat 10 pangkat min 6 dibagi 2, 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Oke. Kita gitu ya. 2 kuadrat ini berarti hilang kan? 9 kali 10 berapa? 90. 10 pangkat langsung aja. Berarti 9, ini kan min 3. Naik ke atas 4 berarti 10 pangkat 1. Sama dengan 900 Newton. Nah, kelas 12 harus cepat ya. Kelas 12 harus cepat. Ada yang mau tanyakan, Mas Mbak? Tidak ada. Oke. Pak, bagaimana kalau soalnya ada 3 contoh? Positif, negatif, positif. Ya kan? Ini 4 cm, ini misalkan 16 cm atau 2 cm. Q1, kan? Q1 sama dengan 6 mikrokolom, Q2 4 mikrokolom, Q3 oke, Q3 5 mikrokolom. Oke. Ditanyakan adalah berapakah, ya kan? Berapakah F-nya yang di Q2, ya kan? Berapakah F pada Q2, ya kan? Berarti F2-nya ini berapa? Oke, kita masuk lagi ya. Misalkan sini F2-nya ini berapa? Oke. F2-nya berapa? Berarti F2 ini kan ada 1, 2, 3. Maka harus kita dicarikan sini. F1 berapa? F1, 2. Ini positif, di sini negatif. Akan terjadi apa? Tarik-menarik ke sana. Tarik-menarik. F21. Negatif sama positif akan terjadi apa? Tarik-menarik lagi. Berarti ini. F23. Oke, maka F2 karena vektor ya, vektor itu adalah harus kesepakatan ke kanan, ke atas, ke depan positif, ke belakang, ke kiri, ke bawah negatif. Berarti F2 ke kanan, berarti F23 dikurangi F21. Nah, di sini maka kita hitung, berarti F2 sama dengan F23 dikurangi F21. Maka F23 berarti adalah K, Q2, Q3 per R 2 kuadrat. Sehingga 9, 10 pangkat 9. Oke. Q2-nya berapa tadi? 4 mikro, 10 pangkat min 6. Di Q3 adalah 5 mikro, 10 pangkat min 6 dibagi
Oke, dibagi. Di sini adalah berapa? 4 cm, 2 cm ya. 2 cm berarti 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Oke. 2 dengan 2 ini kan hilangkan ya. Berarti ketemunya 9 kali 5, 45, 10 pangkat 1, 450 Newton. Oke, gampang kan? Nah, F21 kita hitung sekarang F21. Nah, F21-nya berapa Pak? Ya, K, Q2, Q1 per R1 kuadrat. 9, 10 pangkat 9. Oke, 4, 10 pangkat min 6, Q2-nya ya. Terus 6, berarti di sini, Pak ini jangan 6 tapi 16 Pak, boleh Pak? Oh boleh, biar gampang ya. Berarti dikalikan 16, 10 pangkat min 6, per R-nya adalah 4, 10 pangkat min 2 kuadrat. Oke, berarti kita hitung ya, 4 ini 16 ini hilangkan ya. Berarti 9 kali 4 berarti sama dengan 36, 10 pangkat 1, 360 Newton. Baru kemudian F23 adalah 450 dikurangi 360, ketemunya 90 Newton. Positif. Kalau positif adalah arah F2 ke kanan. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, asik sekali ya rumusnya ya. Rumusnya satu dok, F sama dengan kaki per R, ya, kaki kuadrat R kuadrat. Oke, kita masuk lagi sekarang. Pak, itu kan yang lurus Pak. Bagaimana kalau nggak lurus? Yang seperti di soal. Ya, gampang. Oke, ini ke pertanyaan Mbak Sam ya. Oh, lali ya loh. Kan kemarin. Berarti kalau misalkan gini, lurus ya. Kalau misalkan thread, oke, bendanya nih, ini adalah benda, oke, muatannya di sini. Positif, negatif, positif. Oke. Terus kemudian misalkan di sini negatif, di sini positif. Kalau kayak gini gampang sih. Kalau positif semua wis. Nah, sekarang yang kalau misalkan ada sebuah benda dengan Q1, oke, Q1, Q2, Q3 saling membentuk sudut siku-siku. Misalkan 5 di sini 2 cm. Ini 2 cm. Ini sorry 4 cm, kemudian 3 cm, berarti di sini 5 cm. Q1, Q2, Q3. Yang ditanyakan adalah berapakah F pada F1? Nah, pada Q1. Pak, kalau gini gimana? Ya gampang juga. Berarti 1 dengan 2 akan terjadi gaya apa? Tolak menolak ke sana. Sret. Oke. F1, 2. Kalau 1 dengan 3 akan terjadi apa? Tolak menolak juga berarti ke sana. Sret. Tolak menolak. F1, 3. Maka 1, 2-nya kan terjadi di sini. Ada F1-nya di sini. F1-nya di sini. Jajaran genjang ya, F1. Ini membentuk sudut theta, ya kan? Maka F1 sama dengan, ya kan? F1 sama dengan berapa? F1 berarti sudut yang ada di sini kan sini sama. Ini kan theta, ini juga theta kan? Theta sini dengan theta sini sama. F1 berarti sama dengan F1 kuadrat, F1 2 kuadrat, F1 3 kuadrat, plus, ya kan? 2 F1 3, F1 2 kosinus theta. Nah, di sini 2 ini 3. Oke. Pak ini kok susah? Ya kata susah siapa? Wong ini matematika kan, ini kan bukan fisika. Fisika kan cuman arahnya tok ini. Sudah ke sini berarti sudah matematika. Berarti kamu harus paham matematika betul dong. Oke, kita masukkan ya. Berarti F12 itu berapa F12? Kita hitung. F12 berarti adalah
ya kan? F1, 2. Berarti kan K, Q1, Q2 per R kuadrat. Berarti menjadi Q1. Ini misalkan 25 mikrokolom. Kemudian Q2 misalkan 16 mikrokolom. Ini misalkan 20 mikrokolom. Oke. 9, 10 pangkat 9, ya kan? Q1-nya adalah 25 mikro, 10 pangkat min 6. Terus Q2-nya adalah 16, 10 pangkat min 6. Oke. Dibagi R2 adalah 4 cm, 10 pangkat min 2, 2 kuadrat. Oke. Berarti ini dengan ini hilang kan karena kuadrat ya. Berarti tinggal 9 kali 25. 25 kali 9. Berarti 250 dikurangi 9. 241. Ya kan? Berarti 241. Ini susah sekali ini. Ya kan? Tambah 0 Newton. Ya kan? Nanti dikuadratkan akeh nomor nanti aja ya. Pak Eko angkanya ngawur ini. F13 berarti adalah K Q1 Q3 per R kuadrat. Sehingga 9, 10 pangkat 9, Q1 25, 10 pangkat min 6, Q3 adalah 20, 10 pangkat min 6. Oke, dibagi 5 cm. Oke, berarti sini dengan ini hilang kan? Tinggal ini 180, 108, ini kayak gini, Newton. Maka kalau kita masukkan ke sini berarti 2410 kuadrat plus 1800 kuadrat plus 2, 2410, 1800. Nah, kosinus theta berapa? Oke, kosinus theta kan paham kamu. Ini ketemunya berapa? 3. Di sini 4, di sini 5. Ini theta kan? Cos theta berapa? Cos di samping dibagi miring kan? Samping miring, sipan siring kan? Ya, samping miring. Berarti apa? 4/5. Berarti di sini dikalikan 4/5. Di sini ditanyakan berapa. Oke, ini adalah untuk benda yang kayak gitu. Kemarin ada yang tanya lagi, Pak itu kalau tidak di situ gimana? Oke, kita kerjakan lagi. Kita kerjakan lagi ya. Kalau misalkan bendanya di sini, Pak, kan ini positif, ini negatif, ini tanpa angka ya, mohon maaf ya. Ini, nah kayak gini. Pak berapa ini gayanya? Misalkan ini Q1, Q2, ini Q3, maka 1 sama berapa F3? F3 berarti 2 dengan 3 akan terjadi tolak menolak kan? Berarti kan ke sini. Berarti F32. 3 sama 1 akan menarikkan berarti ke sana. Ya kan? F31. Maka di sini F3-nya di sini. Oke. F3-nya di sini. Ini sudutnya siku-siku kan? Maka F3 berarti F3 sama dengan F31 kuadrat, ya kan? Diakarkan ya, F32 kuadrat. Karena cos 0, 0. Cos 90, 0. Seperti itu, Mas Mbak. Mungkin ada yang mau ditanyakan, yaitu untuk gaya dulu. Oke, gaya. Masih satu yang belum ikut. Wah, ini lumayan ya. Pak, ini belum materi langsung kayak gini. Oke, nanti materinya terakhir. Ya, kita langsung diterangkan dulu. Pak, bagaimana sekarang medan? Nah, kalau tadi adalah tentang gaya kolom, kan? Sekarang adalah medan listrik. Medan listrik. Medan listrik ini ada namanya sifat-sifat, gaya listrik, ya, gaya gerak listrik ya, listrik ini ya kan? Yaitu yang positif dia itu keluar, ya kan? Berarti muatan positif itu keluar, kan? Ini nanti kata-katanya yang baik di sana. Kalau negatif itu dia masuk, oke. Kemudian yang kedua, kalau negatif ini menuju ke sana. Dan tidak ada garis itu yang nikung ini nggak ada. Nggak ada nih. Sehingga semuanya teratur.
Ya kan, hidup itu harus teratur. Sehingga kalau sudah ada yang punya ya jangan ditikung kan ya. Oke, kan gitu. Oke. Oke, sini ya, misalkan. Kemudian ini Q1, di sini Q2. Jumlah garis-garis ini menunjukkan kekuatan dari Q-nya ini. Ya kan? Kalau Q1, di sini Q2. Oke. Q1 ada berapa baris? Ada berapa garis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Q2 ada berapa garis? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Maka besar mana di antara 1 dengan 2? Kita ginikan aja. Maka Q1 per Q2 sama dengan 8 per 5. Atau berarti 5 Q1 sama dengan 8 Q2. Berarti kalau begitu, Q1 itu sama dengan 8 per 5 Q2. Berarti lebih besar. Maka Q1 lebih besar dibandingkan Q2. Dan sehingga garis-garis mana itu. Yang kedua, kalau misalkan ada sebuah medan, ini di titik P, ya kan? Maka EP itu sama dengan K Q per R kuadrat. Oke. Bedanya sedikit kan, kalau gaya tadi adalah Q1, Q2, kalau ini Q-nya cuma satu tok, medan. Ada cewek cantik sendirian, itu berarti dia punya medan. Ada cowok dia sendirian, dia punya medan. Kemudian antara cowok dan cewek saling berdekatan karena medannya beda. Itu ciri untuk menghafalkan, ya kan? Berarti di sini adalah ada R. Oke, ingat. Kalau positif arahnya keluar, berarti ke sana keluar. Oke, inilah EP. Kalau misalkan di sini 10 mikrokolom, ini adalah 10 cm, maka EP itu sama dengan K Q per R kuadrat, berarti 9, 10 pangkat 9. Oke, ini persamaannya ya. Oke, salikan 10 kali 10 pangkat min 6 per 10 kali 10 min 2 kuadrat, ya kan? Berarti menjadi berapa nih? 9, 10 pangkat ini jadi 3, ya kan? Dikalikan 10 pangkat min 4. Apa? Plus 4, karena naik kan ke atas. Berarti per 100. Karena ini kan berarti 100, berarti 9, oke. Berapa ini? Sorry, ini 90 ya. Oke, kok susah sorry. Tak, ini naik gini aja ya. Berarti 10 cm kan 10 pangkat min 2 tuh. Berarti 90, 10 pangkat 3, naik ke atas 10 pangkat 2 kan. Berarti 9, 10 pangkat 6 Newton per kolom. Ya kan, Newton per kolom. Ini adalah E-nya. Atau medan listriknya. Oke. Pak, kalau negatif gimana Pak? Ya gampang. Ini negatif, misalkan arahnya sini ya. Oke. Kalau negatif misalkan ya. Negatif P-nya di sini Pak, sama. Misalkan R-nya adalah 4 cm. Oke. Kemudian Q-nya adalah misalkan 16 mikrokolom misalkan ya. Berapakah E pada P? Kan? E pada P di sini, maka P-nya kemana nih? Arahnya, karena dia min, berarti dia masuk ke sana. Seret EP. Maka EP sama dengan K Q per R kuadrat. 9, 10 pangkat 9. Q-nya berapa? 16, 10 pangkat min 6, ya kan? Per R-nya adalah 4, 10 pangkat min 2 dikuadratkan, ya kan? 64 kuadrat berarti 16, ini hilang kan ya, berarti menjadi 9, 10 pangkat ini 3, ya kan, naik ke atas 4, 10 pangkat 4, ya, 9, 10 pangkat 7 Newton per kolom. Oke. Ada yang mau ditanyakan mungkin, monggo? Tidak ada? Nah sekarang lagi. Kemarin ada yang tanya di 10, 11, 2, 12, 2. Pak, bagaimana kalau misalkan ada 3 muatan yang jejeran? Nah, asiklah nih. Kan? Ada muatan. Misalkan gini, ini positif,
ini positif, ya kan? Q1 misalkan ini Q2, misalkan ini Q3. Ini misalkan 16 4 mikrokolom, oke. Kemudian di sini adalah 9 mikrokolom, oke. Jarak keduanya adalah 10 cm. Kalau di sini jaraknya X, berapakah jaraknya ini? Di mana F2, E2 ya kan? E2 itu sama dengan 0. Kita ulang soalnya. Ada 3 buah muatan, positif semua, Q1 4 mikrokolom, 4 mikrokolom, 4 mikro ini. Q2 adalah 5 mikrokolom, Q3 adalah 9 mikrokolom. Jarak antara Q1 dan Q2 adalah 10 cm. Oke. Kalau misalkan, oke, jarak Q1 sama Q2 adalah X, berapakah jarak X itu apabila medan di titik 0, medan di titik 2 adalah 0. Oke, di sini tidak usah pakai gini ya, ini titik ini. Ini makanya titik, ini titik P, ya kan? E di titik P sama dengan 0, karena kita bicaranya medan bukan gaya. Positif, ini positif. Oke, kita kerjakan ya. Oke, berarti di sini kan kalau ini X, ini kan berarti 10 min X kan? Oke. Kalau positif berarti keluar atau masuk? Keluar berarti ke sana kan? Ini adalah E1. 3, kalau ini tak ganti 2. 2 berarti keluar atau masuk kalau positif? Keluar, berarti di sini E2. Ya kan? Maka EP, karena vektor ya kan? Ke kanan dikurangi ke kiri. Ini sama dengan 0, ya kan? Maka E1 sama dengan E2. Maka K Q1 per R1 kuadrat, K Q2 per R2 kuadrat. Oke? K-nya kan sama-sama K hilang. Oke, kita lihat. Q1 berarti berapa? 4 mikrokolom per R1X kuadrat. Ini berapa? 9 mikrokolom per 10 min X dikuadratkan. Karena ini ya, jaraknya ya. Oke. 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 6 berarti ini hilang. Kan? Pak, ini kuadrat semua, Pak. Kan susah. Maka harus diakarkan. Akar adalah pangkat setengahnya. Ya kan, pangkat setengahnya. Maka akan menjadi akar 4 adalah 2, akar X kuadrat adalah X, akar dari 9, 3, ya akar 10 pangkat min X, nah dikuadratkan, berarti 10 min X tok. Berarti di sini menjadi 10 min X gitu ya, ini 3X, maka kita kalikan 20, 2X, ini 5X, maka 20, 3X ke kanan ini 2X ya, maka 20 sama dengan 5X, maka X 20 dibagi 54 cm. Berarti ketemunya jarak dari 1 ke P adalah 4 cm, ya kan? Ini 4 cm, jarak ke sini adalah 6 cm. Ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak? Tidak ada? Oke, asik banget ya soalnya ya. Nah, kemudian sekarang kita tak terangkan dulu. Oke, pakai slide. Nah. Nah, Pak Eko kok sampai kemana-mana? Nah, iya. Ya, itu adalah biar ditembak di belakang dulu, biar langsung paham waktu diterangkan di PPT. Harapannya seperti itu.
Sehingga Pak Eko sistemnya adalah dari belakang, ya kan? Dipahamkan persamaannya dulu, baru teorinya. Nah, sekarang kita teorinya, ya kan? Kita teorinya. Ya itu adalah menunjukkan, nah ini contohnya Mas Mbak, bahwa muatan positif dan kalau ini isolator nih, muatannya isolator, ini isolator. Isolator itu apa Pak? Ya itu adalah pembatas. Benda bermuatan, maka muatannya itu akan bersih ini. Contohnya ini, rambut yang habis sisir yang dipakai sisiran di rambut yang lama loh ya, tidak mungkin sisiran 2 kali kemudian bisa narik, itu nggak mungkin. Tapi sisirnya tuh lama, sekitar berapa menit gitu ya, baru bisa menarik rambut kertas ya. Karena dia muatannya berpindah. Ini contoh. Nah ini contoh. Kemudian Anda mungkin pernah melihat permukaan vertikal layar televisi, nggak usah televisi ya, tetapi adalah monitor kamu, monitor laptop, yang pakai laptop atau yang HP sekarang. Kalau kita biarkan sebentar saja, maka laptop sama monitor HP itu terasa berdebu banget. Kenapa sih dia? Nah ini akibatnya, ya kan? Karena lebih umum kita menempel akibat aksi gravitasi. Nah, kita itu secara kita ada listriknya ini. Kita tertarik ke listrik ke monitor-monitor kita itu. Sehingga monitornya kalau tidak sering dibersihkan ya berdebu banget. Seperti itu. Oke, contoh ya polarisasi. Ini adalah muatan digolongkan menjadi 2 jenis, ya kan? Positif sama negatif. Oke. Batang kaca yang digosok sutra menjadi muatan positif, ya kan? Ini adalah sutra menjadi positif. Kemudian batang yang digosok kain wol adalah negatif, sehingga antara kaca sama wol itu akan saling tarik menarik. Nah ini contoh yang nyata. Nah ini muatannya besarnya adalah 1,6, berarti di sini ya elektron, 1 elektron itu adalah muatannya, ya kan, 1 elektron itu 1,6 10 pangkat min 19 kolom, ya kan, muatan. Ini Ki-E, ya kan, Ki-E, ya kan, 1 Ki-E, atau quantum electricity, ya kan, quantum elektron berarti di sini ya. Oke. Ini adalah contohnya, ini adalah besar gaya kolomnya tadi, sudah tak jelaskan, yaitu positif-positif, akan terjadi gaya tolak-menolak, kalau positif negatif akan terjadi gaya tarik-menarik. Rumusnya sama. Oke. Terus permitivitas lah. Pak, ini artinya apa Pak? Pak Eko tadi kan menuliskan bahwa K itu 1/4 pi epsilon 0. Epsilon 0 itu artinya adalah permitivitas dalam hampa. Contoh ya, dalam hampa, kan, dalam ruang hampa, kita menjatuhkan kertas, ini kertas, sama menjatuhkan besi dalam ruang hampa loh ya, maka jatuh mana duluan? Sama, ya kan, jatuhnya sama. Karena V sama dengan akar 2GH. Tapi apakah mungkin di dunia ini V sama dengan akar 2GH itu berlaku langsung? Nggak mungkin. Kenapa? Karena ini ada pengaruh angin. Apa yang terjadi kalau kertas sama besi diterpa angin? Kertasnya terlempar keluar jauh, tapi besinya tetap ke bawah. Ya kan? Maka seolah-olah dia cepat besi, padahal seharusnya tidak. Ya kan? Kertas sama besi dijatuhkan bareng di tempat yang ruang hampa, itu jatuhnya harusnya bersamaan. Nah, epsilon 0 ini adalah pada ruang hampa. Nah, ada yang namanya epsilon R atau permitivitas bahan. Artinya adalah, yaitu dia tidak berada di ruang hampa, maka epsilonnya itu sama dengan epsilon R dikali epsilon 0. Maka F bahan, maksudnya F bahan itu adalah gaya pada tertentu, tidak pada ruang hampa ya, yaitu epsilon R dikalikan F vakum atau dalam ruang hampa. Harus paham ini. Ya, oke. Nah, ini adalah muatan positif negatif. Kalau positif keluar, kalau negatif masuk, ya kan? Ini masuk ke sini loh, masuk ke ruang medan. Ya, oke, ini keluar kan?
Oke, gaya medan listrik. Nah, F tadi K per R kuadrat. V sama dengan kaki per R. Kalau kita jadikan E ya, oke. Kalau dibagi, Q dengan ini hilang kan? Ini kuadrat ya, sorry. Karena Q1, Q2 ya. R-nya hilang kan? Maka F sama dengan E kali Q. Nah ini, sama. Persamanya dari ini. Oke. Nah, ini adalah medan magnet tadi. Hukum Gauss. Hukum Gauss adalah, ya di sini, garis medan listrik tidak pernah potongan. Ini dilihat, tidak pernah potongan. Nggak ada tikung menikung. Lainnya adalah gambar pada saat besi sembrani kalian diletakkan pada pasir besi di bawah kertas itu ya, maka akan seperti ini. Semuanya teratur sekali. Kemudian positif keluar, negatif masuk. Oke. Yang rapat lebih kuat, yang lemah adalah lebih renggang. Oke. Ini adalah hukum Gauss. Nanti dulu nih. Oke, untuk minggu depan. Oke. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah, belum mati lampu. Ada yang mau ditanyakan, Mas, Mbak? Oke, di jam itu 4 menit lagi mati lampu. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya cukupkan dulu. Tolong tak recordnya saya matikan dulu.